Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Panji, NIM 1203011913027. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen kelas C yang diampu oleh Pak Totok Dewayanto. Hari ini kita ditugaskan untuk membuat database dari aplikasi MySQL. Tentang MySQL sendiri adalah sistem manajemen database relasional open source atau RDBMS dengan client server model. Sedangkan RDBMS merupakan software untuk membuat dan mengelola database berdasarkan pada model rasional. Kita ditugaskan untuk membuat database minimarket Dewayanto yang menjual kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian untuk mempermudah kegiatannya, dibuat sebuah sistem basis data. Minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap pegawai ini melayani seorang customer dan melakukan transaksi. Kasir ini melayaninya. Data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon, sedangkan data customer adalah nama dan alamat. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah buka aplikasi XAMPP, kemudian Start Apache dan Start MySQL. Setelah itu kita langsung beralih ke aplikasi MySQL. Setelah muncul seperti ini, kita klik Models, tanda tambah. Kita tunggu sampai lembar kerjanya keluar. Kemudian setelah ini klik 2 kali di Add Diagram. Setelah itu kita lanjut ke Place a New Table atau ketik huruf T. Setelah itu kita klik sembarang di lembar kerja dimanapun. Setelah itu akan muncul tabel 1. Kita klik 2 kali di bagian tabel 1 untuk mengubah informasi yang berada di dalam tabel tersebut. Setelah muncul seperti ini, kita ubah nama tabelnya kasir. Setelah itu untuk data pertama kita selalu centang di PK, primary key, dan not null. Untuk data kedua tidak dicentang apa-apa. Untuk data TP di sini menyesuaikan. Untuk angka yang terdapat di dalam varchar ini disesuaikan dengan kebutuhan, karena angka tersebut adalah angka maksimal yang dibutuhkan untuk menulis sebuah data. Kita ditugaskan untuk mencatat nama, alamat, dan nomor telepon kasir. Kita dapat langsung mengubah di aplikasi. Nama, alamat, kemudian nomor telepon. Untuk alamat karena agak panjang, jadi varcharnya kita ubah menjadi varchar 200. Sedangkan untuk nomor telepon cukup varchar 15. Setelah itu kita klik Place a New Table lagi. Kita buat tabel selanjutnya dengan nama tabel customer. Data yang dibutuhkan dari customer adalah nama dan alamat. Sama prosesnya, kita centang primary key dan not null. Setelah itu yang kedua tidak perlu dicentang. Yang pertama adalah nama customer, yang kedua alamat customer. Seperti biasa varcharnya disesuaikan. Di sini kita buat varchar 200 lagi.
Ke slide selanjutnya, setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali, dan kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Seorang kasir memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan keuntungan satu bertransaksi. Dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, di mana setiap transaksi memungkinkan terdapat berbagai macam barang. Setiap transaksi minimal market tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama dan jumlah barang yang dijual, serta total pemasukan. Sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Kita langsung buat untuk tabel transaksi. Kita ganti namanya transaksi. Kemudian data yang dibutuhkan adalah tanggal, nama, jumlah barang, dan pemasukan. Yang pertama adalah tanggal. Untuk data type-nya kita ubah menjadi date. Yang kedua adalah nama barang. Kemudian jumlah barang. Yang selanjutnya adalah pemasukan. Vouchernya kita dapat sesuaikan. Untuk nama barang kita pakai 25. Kemudian jumlah barang kita pakai 10. Dan pemasukan kita pakai 15. Setelah itu kita ditugaskan untuk membuat tabel barang yang isinya adalah nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Kemudian ganti namanya, klik primary key dan not null. Data pertama adalah nama, kemudian harga, kemudian jenis, lalu merek, dan yang terakhir adalah stok barang. Kita kembali sesuaikan vouchernya. Untuk harga 20, kemudian jenis 10, merek 15, dan untuk stok kita gunakan 50. Setelah itu kita ditugaskan untuk membuat data supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket, namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Data supplier yang dimasukkan adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk mempermudah komunikasi, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Karena ini adalah sebuah minimarket, kita akan buat beberapa supplier. Yang pertama adalah supplier makanan. Kita ganti. Setelah itu centang primary key dan not null. Kemudian untuk data kita ubah nama, alamat, dan nomor telepon. Vouchernya kembali kita sesuaikan. Untuk alamat yaitu 200, dan untuk nomor telepon 15. Setelah itu kita buat untuk supplier
minuman. Kembali centang primary key, not null. Kita buat baris kedua dan baris ketiga. Kembali kita ubah nama, alamat, dan nomor telepon. Varchar pun masih sama. Kita ubah jadi 200 dan 15. Dan yang terakhir kita buat untuk supplier pakaian. Kita ganti namanya supplier pakaian. Setelah itu centang primary key not null, kita buat baris kedua, baris ketiga, langsung kita ganti untuk namanya. Kita baris pertama nama, yang kedua alamat dan nomor telepon. Varchar kita ubah untuk alamat menjadi 200 dan nomor telepon 15. Setelah itu yang kita lakukan adalah menganalisis hubungan atau relasi antar tabel. Customer memiliki hubungan dengan transaksi dan kasir. Kita dapat hubungkan tabelnya di MySQL dengan cara klik place a new one non identifying relationship atau one to many. Kita klik customer, kemudian selanjutnya kita klik transaksi, otomatis langsung ada garis penghubung. Kita klik lagi garisnya, kemudian klik customer dan klik kasir, sehingga customer dan kasir otomatis memiliki hubungan. Setelah itu, karena customer yang bertransaksi mendapatkan barang, kita klik customer dan barang. Setelah itu kita kembali lihat hubungan apa yang terjadi dalam soal. Setiap transaksi ini menimbulkan perpindahan barang dan setiap supplier menyetok sebuah jenis barang terhadap minimarket. Jadi langsung kita buat, kita klik garis penghubung lagi one to many, kita klik barang dan transaksi sehingga muncul hubungan antara barang dan transaksi. Kita bisa lihat garis hubungnya yang berwarna hijau. Kemudian kita hubungkan antara setiap supplier dengan barang. Klik one to many, klik supplier dan barang, terbuat hubungan antara supplier pakaian dan barang. Begitu pula dengan supplier makanan dan supplier minuman. Selanjutnya kita dapat melihat hubungan antara tabel dengan warnanya. Inilah hubungan customer dan barang. Kemudian ada hubungan antara supplier dan barang. Kita dapat mengubah hubungan antara diagram ini dengan cara
klik kanan di garis, kemudian edit relationship, klik foreign key di bawah. Setelah itu kita dapat ubah jadi one to one atau one to many sesuai kebutuhan, tapi di sini kita gunakan one to many. Ini sudah jadi database-nya. Setelah itu kita klik file, kita export, forward engineer, setelah muncul kita klik outputnya, kita kasih nama ujian tengah semester, SIM kelas C, kita save, kemudian kita next, kita klik next lagi, kemudian kita dapat melihat database kita yang sudah jadi namun masih kosong. Database seperti ini kita hanya tinggal mengisinya untuk kebutuhan minimarket Dewayanto. Kurang lebih bentuknya seperti ini karena database-nya masih kosong. Setelah itu kita klik finish, dan tutorial membuat database dari aplikasi MySQL selesai. Jadi begitu cara membuat sebuah database melalui aplikasi MySQL. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat dipraktekkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.